Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidup, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
melihatmu serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang
Kami mau terus bersekutu bersama. Sebab Kau kami yang setia. Kau ada bersama-sama dengan kami. Setiap musim hidup kami, apapun yang terjadi Tuhan, kami mau percaya bahwa kami yang setia. Kami mau nyatakan bahwa Kau Bapa kami yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan. Oh Yesus Tuhan, Imam besar kami, Kau yang turut serta dalam penderitaan kami alami, dalam situasi apapun yang kami alami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau ya. Sebab kami tahu bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat. Biarlah kami terus melekat, tinggal di dalam kebenaran firman. Kau di dalam kami di dalam Kau itu tak terpisahkan untuk selama-lamanya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kuragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkara
Wow.
bersama kami lakukan perkara-perkara yang hebat, kami lakukan perkara-perkara yang dahsyat, kami lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami tahu ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, perkara ajaib terjadi di tengah-tengah kami, mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dalam pemberitaan kami, tapi Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak mana muncul, kami tetap ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasa dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman, pertaruhan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kau dengar, Kau tidak punya kuasa di tempat ini. Tuhan telah memberikan kami kuasa untuk menginjak ular dan kelajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh, menghancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa dan otoritas Allah mengalir melimpah dalam kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, berkati yang ada di rumah yang tidak sempat hadir Tuhan, atau dalam segala tugas dan pekerjaannya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Bapa nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Saat ini berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, tema kali ini tentang keteguhan hati. Bagaimana hati kita teguh, kita punya prinsip hidup yang benar, kita pegang itu sungguh-sungguh, dan kita taruh itu dalam hati kita. Di sini dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kenapa kita harus berdiri teguh? Dalam menghadapi segala situasi yang sulit, dalam menghadapi situasi yang sukar, Tuhan mau kita tetap berdiri kuat. Ya, berdiri kuat, tidak goyah. Ya, tidak goyah dalam menghadapi apapun juga. Apalagi hari-hari ini
kalau kita perhatikan bahwa semakin sulit, dolar semakin tinggi, ya sekarang mungkin 16.300 lebih, semakin sulit, semakin susah, harga barang semakin melambung tinggi, sayur aja mahal, ya kalau kita belanja di tukang sayur harganya sudah luar biasa. Tapi jangan takut, ya firman Tuhan bilang jangan takut. Tak perlu kita takut dalam kondisi hari-hari ini. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, amin. Jadi Tuhan mau kita tidak perlu khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan mau supaya kita berdiri teguh, berdiri kokoh, kita tidak goyah dalam menghadapi badai apapun juga. Ya, hari-hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, kondisi-kondisi hari-hari ini, kondisi bukan kondisi yang baik, tapi kondisi yang tidak baik. Tapi jangan takut dalam hal-hal seperti ini. Di sini dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, Tuhan tidak mau kita goyah. Kenapa kita goyah? Karena iman kita mulai lemah. Orang yang lemah mulai gampang digoyahkan, ya, gampang digoyahkan. Coba kita perhatikan dulu, kita lihat ya, di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Perhatikan baik-baik, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tuhan mau kita bertekun dalam iman. Kalau kita bertekun dalam iman, kita tidak akan goyah. Ya, kita tidak akan pernah goyah dalam menghadapi kondisi apapun. Kita tetap berdiri kokoh, berdiri kuat. Ya, situasi yang sesukar sulit apapun, tetap Tuhan mau keteguhan iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Kenapa? Kenapa saya selalu bilang kita harus belajar firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Mau mengerti dan tidak mengerti pun tetap kita harus baca dan baca dan baca. Nanti biarkan Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian, Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti akan kebenaran firman itu. Nah, kita terus baca. Ketika kita membaca, hari ini kita nggak ngerti, tapi besok ketika kita menghadapi kesulitan, Roh Kudus akan ingatkan firman itu dalam hati kita, dan itu akan jadi rema, jadi firman yang hidup buat kita, sehingga kita punya iman semakin tidak digoyahkan. Amin. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Di situ dikatakan apa? Kamu harus bertekun dalam iman. Ya, bertekun dalam iman. Terus dan terus dan terus. Iman itu semakin hari semakin kuat. Iman itu semakin hari semakin luar biasa. Firman Allah berkata bahwa ketika kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita dapat memindahkan gunung itu ke dalam laut. Ya, kita dapat memindahkan masalah kita ke dalam laut. Kita dapat menggeserkan gunung itu. Itu yang terjadi ketika kita punya sedikit iman. Itu besarnya seperti
sayur sawi punya biji. Dia berbunga dan dia akan ada biji. Dan itu kecil, sama seperti gula pasir yang butiran kecil. Nah, sebesar itu saja kita dapat memindahkan gunung. Apalagi kita punya segenggam iman. Ya, semakin hari kita semakin memupuk iman kita, semakin berkembang menjadi luar biasa. Nah, di sini dikatakan apa? Kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil. Ya, pengharapan Injil. Jangan mau kita digoyahkan, jangan mau kita dibodohi, jangan mau kita ditipu. Ya, jangan mau kita ditipu. Hari-hari ini gampang kita ditipu. Ya, karena ketika iblis menipu Hawa, ular menipu Hawa di Taman Eden, itu tipis sekali. Kalau kita tidak perhatikan firman Tuhan, kalau kita tidak baca firman Tuhan, pasti kita tidak tahu. Ya, pasti kita tidak tahu. Gampang sekali, setipis itu. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat. Ya, kita tidak tergoncangkan, jangan bergoncang dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tetap berharap akan Injil, tetap berharap bahwa Tuhan luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita sudah lihat sepanjang hidup kita Tuhan pelihara kita. Pasti setiap kita mengalami. Amin. Setiap kita mengalami. Apa kita mau tukarkan itu dengan hal-hal yang semu? Tentu tidak. Saya percaya di sini tidak ada yang mau menukarkan hal itu dengan kesenangan sesaat atau kesenangan belaka. Tetapi Tuhan mau supaya setiap hari kita menambahkan kepada iman kita. Semakin hari iman kita semakin bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya di situ dikatakan, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus katakan bahwa dia telah menjadi pelayannya. Dia melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ketika dia menganiaya jemaat, dia berjalan untuk mencari orang-orang Kristen. Dia berjalan mencari anak-anak Tuhan. Dia dengar di mana ada anak Tuhan yang berdoa, anak Tuhan yang bersaksi, anak Tuhan yang beribadah. Dia datang dan dia tangkap mereka dan dia cebloskan dalam penjara. Tetapi Tuhan menangkap dia, membutakan mata. Supaya apa? Ketika dia dipulihkan, Tuhan mau dia menjadi penjala manusia. Ya, dia menjadi saksi. Nah, ini yang harus dia kerjakan. Dia bayar harga sangat mahal. Ya, Paulus sudah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup, dan dia berkata bahwa yang semua yang dia dapat, yang dia kejar itu hanya sampah. Gelar yang begitu banyak yang dia dapat, dia kasih tinggal semua. Dia bilang itu sampah. Kenapa? Dia nggak mau. Dia melihat ada satu sosok yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, di situ semakin hari imannya semakin kuat, dan dia mau juga supaya apa? Kita semakin hari iman kita semakin kuat. Kita berdiri kokoh, ya. Kita berdiri teguh. Kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tetapi kita tetap percaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita lihat, kita mengalami. Ya, kita semua pasti mengalami. Ketika menghadapi segala kesulitan, kita tetap percaya sama Tuhan. Ya, saya melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dilemparkan dalam dapur api.
apa yang terjadi? Yang mengangkatnya itu mati karena panasnya dipanaskan 7 kali lipat. Bayangkan panas yang begitu luar biasa. Orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego mati. Tetapi ketika dia dilemparkan ke dalam api, mereka ada dalam api. Tapi mereka dilemparkan dengan terikat. Mereka tetap. Begitu orang melihat bahwa mereka ikatan-ikatannya sudah terbakar habis. Dan mereka melihat di dalamnya ada 4 orang. Ketika dilempar 3 orang, tapi di dalamnya ada 4 orang. Yang satu seperti anak dewa. Dan itu yang terjadi. Bahkan firman Allah berkata bahwa apa? Bau asap aja, bau api aja tidak ada. Ya, tidak melekat di tubuh mereka, di pakaian mereka, di rambut mereka, sehelai rambut pun tidak terbakar. Dan itu yang terjadi. Ya, kita berharap sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Saya lihat kemarin beberapa saya ikutin kebakaran di Los Angeles. Kita terus berkomunikasi dengan Michael. Itu 1 jam dari tempatnya dia. Nah, tempat yang begitu mewah, tempat yang begitu luar biasa, semua harus hangus. Tetapi ada beberapa tempat, ada beberapa rumah yang tetap berdiri kokoh. Dan ternyata mereka adalah anak Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menjaga anak-anaknya. Tuhan tahu menjaga hak milik kita. Tuhan tahu apapun yang kita miliki itu tidak akan terbakar, tidak akan disentuh. Sekelilingnya tetap hijau, tetap berdiri kokoh, tidak tersentuh dengan api. Sepertinya api punya mata. Ya, dia mencari orang-orang yang menghina dia. Nah, ini yang terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan tetap berdiri kokoh, berdiri kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Itu pun yang demikian harus kita kerjakan. Di situ dikatakan bahwa apa? Coba perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lupakan itu. Ya, ketika kita ada dalam pekerjaan Tuhan, kita giat, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Iman kita selalu dibangkitkan. Iman kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Rohani kita semakin kuat. Kita tidak gampang digoyahkan. Amin. Amin. Nah, di sini dikatakan apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Banyak orang mulai berpikir bahwa ketika kita mulai bosan dengan Tuhan, rutinitas, tiap minggu kita mesti berdoa, tiap minggu kita mesti ibadah, mereka mulai bosan dengan Tuhan. Kenapa? Mereka tidak mengalami lawatan Tuhan. Kenapa mereka tidak mau mengalami lawatan Tuhan? Mereka datang hanya mencari, bukan mencari Tuhan, tetapi mencari yang lain. Salah siapa? Dia salah kita sendiri. Kita datang ibadah itu, kita datang cari Tuhan, bukan kita cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, kita tidak akan dapatkan dalam ibadah itu. Tetapi ketika kita cari Tuhan, Tuhan berkenan. Kita memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia meneguhkan kita. Dia menguatkan kita. Jadi bukan rutinitas, bukan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi kita datang beribadah itu, kita melayani. Bukan kita dilayani, tapi kita melayani Tuhan.
Karena sepanjang hari kita sudah bekerja untuk cari duit. Kita butuh satu hari untuk kita bersyukur sama Tuhan. Ya, bersyukur sama Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Kita bawa semua hati kita, kita bawa seluruh hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Kita dicas, kita dikuatkan lagi, kita diteguhkan lagi. Kita pergi sepanjang seminggu dalam pekerjaan, kita semangat lagi, bekerja dengan luar biasa. Tekanan yang begitu hebat dalam pekerjaan, tetap kita tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena kita dikuatkan sama Tuhan, kita diteguhkan sama Tuhan. Hari demi hari semakin kita diteguhkan. Amin. Nah, ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi di situ dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menghitung semuanya. Firman Allah berkata bahwa Dia menampung air mata kita dalam kehidupan. Ya, dalam kondisi tekanan yang berat kita menangis, kita berteriak, kita bilang, kenapa begini? Kenapa begitu? Kok ini bisa terjadi dalam hidup kita? Kita menangis, kita datang sama Tuhan. Tetapi Tuhan ambil air mata. Dan itu bukan sia-sia. Air mata kita tumpah tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan. Dia katakan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kita datang ibadah itu tidak pernah sia-sia. Amin. Kita datang ibadah tidak pernah sia-sia. Coba katakan ke kiri dan kanan. Dalam kita datang ibadah tidak pernah sia-sia. Tetapi kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Dan ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah katakan, malas ke gereja. Kalau kita bilang kita malas, iblis dengar dan iblis caplokkan kata kita. Dan dia akan membuat kita tidak punya selera untuk datang ibadah. Semakin kita menjauh daripada Tuhan, hidup kita semakin semrawut, hidup kita semakin hancur-hancuran. Ini yang terjadi. Jangan pernah terjebak dalam kondisi seperti itu. Tetapi kita mulai sadar bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita selalu kerjakan itu dengan sukacita. Kerjakan itu jangan dengan setengah-setengah. Tetapi kita melayani Tuhan itu dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Dengan penuh sukacita. Ada yang datang dengan setengah-setengah, aku kasih. Kenapa saya bilang kasihan? Karena dia datang dia nggak dapat apa-apa. Ya, dia datang dia hanya udah pulang dengan kecewa. Bawa pulang dengan kekecewaan. Seharusnya orang datang menghadap Tuhan itu pulang dengan sukacita karena dia menerima sesuatu dari Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan baru, dia mendapatkan semangat baru, dia didukung, dia didorong untuk terus maju dalam kondisi-kondisi pergumulan hidupnya. Ya, tetapi kalau orang yang datang tidak mendapatkan apa-apa, nah ini orang yang harus dipertanyakan. Tanya lagi kepada diri kita. Kita benar-benar mencintai Tuhan atau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Atau cinta terhadap Tuhan itu sudah mulai berkurang? Hanya tinggal berapa? 5%. Sangat disayangkan. Kalau itu terjadi, sangat disayangkan. Tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tuhan mau supaya kita bangkit. Ya, kita harus bangkit. Ada lagu yang katakan bangkit, surga nama Yesus. Ya, harus bangkit. Kita sendiri harus bisa membangkitkan, membangun diri kita, sehingga
kita terus maju dalam Tuhan, terus bergerak maju dalam Tuhan. Mau kondisi buruk dan tidak buruk sekalipun, tetap Tuhan mau kita tetap sukacita. Ya, di rumah mungkin beras habis, tetap Tuhan mau kita sukacita. Bodoh amat. Ya, firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita bukan hidup karena roti, karena makan, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu yang memberikan kita kekuatan baru. Firman itu yang memberikan kita hidup. Jadi jangan pernah takut. Percaya sama Tuhan. Tuhan sendiri sanggup untuk membela kita. Tuhan sendiri sanggup untuk membawa kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun. Kita harus bisa menjaga keteguhan hati dan terus bekerja dengan semangat dalam Tuhan adalah cara kita menghormati dan mengasihi Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi apapun juga kita percaya, ya. Di sini kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Semakin hari kita semakin bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah mundur. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Kita harus maju, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa firman Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu firman dengan benar, kita tidak bisa ditipu. Kita tidak gampang ditipu. Beberapa tahun yang lalu saya masih kuliah, itu dikatakan begini. Ketika ada penampakan terjadi di Kota Kupang, orang bilang Tuhan ada di sana. Semua orang lari ke sana, berbondong-bondong ke sana. Padahal jauhnya luar biasa di luar kota. Dan ada mereka ketemu Tuhan di sana. Mereka pulang dengan capek, mereka pulang dengan mengomel, marah-marah. Karena pulang capek, pergi pagi malam baru pulang. Karena gak ada apa-apa di sana. Lihat apa? Gak ada. Tuhan tidak ada di sana. Tapi firman Allah berkata, Tuhan ketika kita datang menyembah Tuhan, kita akan bertemu dengan Dia. Amin. Kita akan bertemu dengan Dia. Dia hanya apa? Sejawab doa. Kenapa orang menipu kita harus ke sana? Kita berlari ke sana. Kenapa kita tidak pernah baca firman? Jadi kita nggak tahu. Gampang kita ditipu. Rame-rame satu kota ditipu. Semua orang mau keluar, pergi. Nah, ini yang harus kita pelajari supaya apa? Kita tahu kita tidak gampang ditipu. Tuhan mau kita tetap berdiri kokoh, berdiri kuat, ya. Kita tidak gampang dibohongi, kita tidak gampang ditipu. Di sini dikatakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita ada dalam pelayanan, kita ada selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, kita akan lihat. Kita tidak gampang dibohongi, kita tidak gampang ditipu. Ya, dan Tuhan bilang jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan menghitung semua dan Tuhan tidak mau berhutang sama kita dan Tuhan akan mengembalikan. Dia akan membayar semua kepada kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan kita takut. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Tetap Tuhan mau kita berdiri kokoh, berdiri kuat, berdiri teguh. Jangan kita goyah.
dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir kita melayani Tuhan hanya melayani, hanya bekerja begitu saja, tidak. Apa yang kita kerjakan dengan ketulusan, Tuhan bilang jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita terus bergiat, kita terus maju, bergerak maju terus. Jangan mau ditipu oleh iblis, tetapi kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap teguh dalam iman. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Kita lihat lagi satu ayat. Ya, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata begini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Perhatikan baik-baik. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi Tuhan mau iman kita semakin bertambah, kasih kita juga semakin bertambah. Gak mungkin iman kita bertambah, kasih kita merosot. Itu tidak akan mungkin. Tapi ketika iman kita semakin bertambah, kasih kita terhadap Tuhan semakin kuat. Amin. Nah, kasih kita terhadap sesama semakin kuat. Bukan kita semakin membenci saudara kita, ya, karena kita apa? Tersinggung, karena kita iri hati, karena ini dan begitu, dan segala alasan-alasan yang lain. Tetapi Tuhan mau iman kita semakin bertambah, kasih kita juga semakin menjadi kuat. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab, kita banyak berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Firman berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak akan sia-sia. Kami imani firman-Mu pada pagi hari. Apa yang kami kerjakan di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami tidak kecut dan tawar hati, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan ada beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat baru, dan kami tetap kokoh, kuat, dan kami berdiri teguh di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Ada yang suam-suam pukul hari-hari. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau, saya rindu, saya mau semakin hari, saya semakin kokoh di hadapan Tuhan, semakin kuat, saya makin berdiri teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami tidak boleh, tetapi kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar kami Tuhan. Engkau mendengar setiap apapun keluh kesah kami. Kami serahkan dalam tangan kasih. Ambil alih dan pimpin kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman berkata dan jernih dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ambil alih yang semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Glory Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau telah pulihkan kami Bapa. Engkau telah kuatkan kami, Engkau teguhkan kami Bapa. Mari Tuhan ambil berkati kami semua, urapi kami semua, berkati kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam besar dalam hidupku, pengorbananmu yang sadarku. Kaulah harta
Kami saat ini Tuhan membawa setiap persembahan kami yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati semua pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Eriko, Eriko. Hai Eriko. Selamat ulang tahun. Tanggal berapa? 12 hari. 24. Oh, 24. Hari tanggal berapa? 13. Oh iya. Eriko. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Haleluya. Ada lagi? Sama? Oh masih jauh. Haleluya. Randy? Masih jauh? Oke. Hah? 3 bulan lagi. Oh jangan lupa 3 bulan lagi. Haleluya. Oke. Ya. Minggu depan itu minggu keempat ya. Jangan lupa minggu depan pakai batik. Ya, jangan lupa. Haleluya. Terus ada pertemuan kasih ya.
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau semakin meneguhkan kami, Engkau semakin menguatkan kami Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kami melewati hari-hari yang luar biasa bersama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan, Engkau tetap mendukung kami, Engkau tetap menopang kami, sehingga kami boleh berdiri teguh, berdiri kokoh, kami tidak goyah dalam menghadapi segala sesuatu, dan juga mampukan kami terus untuk bersama-sama kami melayani Tuhan. Oh, sehingga jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih di dalam persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha yang kami lakukan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa buat saudara kami Enrico yang berulang tahun pada tanggal 24 nanti. Tuhan tetap berkati dia dengan luar biasa. Tuhan menambahkan umur setahun kepadanya. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin dia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Enrico dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam studinya. Tuhan pimpin dia Tuhan. Tuhan tuntun dia di dalam nama Yesus. Berikan dia roh kepintaran dalam menyelesaikan studinya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Papa mamanya dan kakak adiknya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Di mana juga mereka lagi membangun hari-hari ini Tuhan, ambil alih dan pimpin Tuhan dana biaya yang mereka butuhkan. Engkau tetap memberkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat Ciemi yang berduka Tuhan, di mana hari ini yang pemakaman kami serahkan dalam tangan kasih karena adanya yang meninggal. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan hiburkan keluarga besar ini Tuhan. Engkau jaga mereka, Engkau lawat mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Dan rencana besok akan kembali lagi ke Jakarta, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin mereka dalam perjalanan, mau kecelakaan apapun juga. Ciemi bersama mamanya Marta kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau pelihara dalam damai sejahtera, sukacita Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan mereka. Engkau tinggal juga dengan keluarga besar di sana di dalam nama Yesus, dan sukacita Tuhan menyertai, memimpin dan menuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kami semua di tempat ini Tuhan, tetap memberkati kami dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan baru, semangat baru. Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa buat semua yang ada di rumah yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oh Tuhan, hiburkan satu dengan yang lain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara ini, para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini, kami serahkan dalam tangan Bapak Prabowo, Bapak
Gibran Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, dengan urapan kuasa wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan pemimpin-pemimpin yang lain yang dibawanya tetap Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima